Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki bukan orang sembarangan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, nanti di akhirat itu ada 200 shaf. 80 shaf dimiliki umat Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir mendengar sendiri Habib Umar mengatakan dan syahid bahwa di depan shaf pertama itu ada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bihi bi ulumih. Orang besar, agung, tersingkap hijab, luar biasa. Makanya jangan sembarangan ketika kita masuk di satu tempat jalsatul ilm, apalagi kalau kita sudah bisa ceramah, apalagi kalau kita sudah punya pondok pesantren, berani menyalahkan gurunya, mengawur-ngawurkan gurunya, menghina gurunya, merasa lebih mulia dari gurunya, fal iyadu billah min dalik. Tamat riwayatmu. Majlis ar-ridwan, kalau hatimu galau, datangi majlis ar-ridwan, kalau hati merana, datangi majlis ar-ridwan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk menambahkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau Rasulullah yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Diniyah. Nasaih Diniyah, nasihat agama. Hidup ini penuh dengan ujian, musibah, cobaan, malapetaka. Memang di dunia ini beliau Rasulullah sudah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Kalau sudah yang namanya penjara, tentunya tidak ada kebahagiaan. Ada orang bahagia di penjara. Saya kepingin tamasya, cita-cita saya di penjara, nggak mungkin, nggak waras berarti. Di penjara itu hidup nggak enak. Di penjara itu faliyadu billah min dari Allah masallimna wa iyyakum. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang zalim. Maka penjara tempatnya sempit, fasilitas terbatas, ini dan itu dilarang, terikat dengan peraturan, bertemu dengan orang-orang yang jahat, bertemu dengan orang-orang yang gak kita suka, ya namanya penjara. Ya itulah dunia bagi kita yang beriman kepada Allah. Maka tidak ada kenikmatan di dunia ini jika kita benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya penjara tentu banyak kesumpekan, yaitulah dunia. Jadi kalau ada orang berpikir, saya ini hidup kok ketemu orang jahat aja, kok ketemu orang usil, susah, penuh masalah, dari masalah ketemu masalah, dari masalah ketemu masalah, itulah dunia. Jadi kalau ada orang berpikir, saya di dunia ini tidak mau bertemu dengan masalah, ya masuk aja dalam kubur. Kita adalah manusia yang hidup sosial, simbiosis mutualisme, atau manusia dengan satu dengan yang lainnya ini saling keterikatan kebutuhan,
Jadi tidak ada di dunia ini manusia yang bisa hidup sendirian, mustahil, nggak ada. Nabi Muhammad perlu sahabat. Sahabat mendukung Rasulullah. Bisa Rasulullah berjuang sendiri. Harus penuh dengan sahabat. Jadi kalau ada orang berjuang, syiar agama, merasa dirinya adalah ikon, tidak butuh orang lain, tersungkur dia. Nabi Muhammad afdhalul makhluk, paling mulianya makhluk, didampingi dengan para sahabat. Begitu juga dengan para dai, begitu juga dengan para pimpinan pondok pesantren, butuh sahabat. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, satu sahabat, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan, 1000 sahabat terlalu sedikit. Jadi jangan sekali-kali kita menciptakan musuh. Jangan, berdamailah kepada semua orang. Bahkan Rasulullah pun mengatakan, la tatamanna'u liqa'al adu, nas'alallahal afiyah. Jangan sekali-kali engkau berharap, berfantasi, berpikir, bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Fal'iyadu billah min dzalik. Tapi apabila musuh datang, kita tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Maka di dunia ini satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan, tidak ada yang tidak. Dan apabila orang berpikir saya kepingin di dunia ini dicintai orang dan tidak disalahkan oleh orang, nggak mungkin, nggak mungkin. Apapun yang kita lakukan tentu keliru di hadapan manusia. Untuknya jangan sekali-kali minta ridho dari manusia. Tolak ukur keridhoan itu adalah Allah. Tolak ukur keridhoan itu adalah Rasulullah dan guru kita. Allah ridho, Rasulullah ridho. Guru kita nggak ridho, nggak sampai kita. Guru kita ridho, Rasulullah nggak ridho, nggak mungkin mendapatkan keridhaan Allah, mustahil. Mencari ridho Allah, sedangkan tidak melalui tangga-tangga yang telah Allah sediakan, yaitu guru, murabbi, pendidik, pengenal kita kepada Rasulullah, maka mustahil kita sampai kepada Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Jadi jangan sekali-kali kita berpikir kita bisa mencapai kedudukan sehingga melupakan jasa guru. Intabih, hati-hati. Sudah ada pelajaran. Sebagaimana dikatakan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, wali kutub, berpindah tangan menjadi muridnya Al-Kutub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'anallahu bi'ulumih. Maka suatu ketika Al-Habib Ali yang kita kemarin bertemu di Malang di Majelis Ridwan, beliau ketika masuk di ruangan, datang di majelisnya di Rusaifah, tempatnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Rusaifah, maka beliau masuk, disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, disambut oleh para masyayikh, tuan-tuan guru, menyambut para masyayikh, berdiri menyambut Habib Ali, dimintai ijazah, disuruh berceramah, luar biasa disambut oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di tahun kemudian
Al-Habib Ali ketika masuk tidak ada orang yang nyambut, diam semua. Said Muhammad diam, para masyayikh diam, seolah-olah tidak kenal dengan Al-Habib Ali. Maka beliau pun menceritakan, kenapa aku kemarin tahun kemarin ketika masuk ke ruangan ini, acara yang sama, saat yang sama, ketika saya masuk, saya istihdhar, intiwa, menyatukan batin, menyatukan diri dengan guruku Al-Habib Umar, menyatukan batinku dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, menyatukan dirinya. Aku datang ke sini karena aku muridnya Habib Muhammad bin Hafid. Aku ke sini karena aku muridnya Habib Abdul Qadir. Aku tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah melalui dengan tangannya mereka. Ta'zimku dengan mereka, cintaku dengan mereka, intiwa, penyatuan iman, penyatuan batin. Maka Said Muhammad bin Ali Maliki berdiri menyambut haliah Habib Umar dan Habib Abdul Qadir. Tapi begitu beliau yang kedua lupa istihdhar. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan orang sembarangan. Sebagaimana Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan nanti di akhirat itu ada 200 shaf, 80 shaf dimiliki umat Nabi Muhammad. Dan Al-Fakir mendengar sendiri Habib Umar mengatakan dan syahid bahwa di depan shaf pertama itu ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ulumih. Orang besar, agung, tersingkap hijab, luar biasa. Makanya jangan sembarangan ketika kita masuk di satu tempat jalsatul ilm, apalagi kalau kita sudah bisa ceramah, apalagi kalau kita sudah punya pondok pesantren, berani menyalahkan gurunya, mengawur-ngawurkan gurunya, menghina gurunya, merasa lebih mulia dari gurunya, fal iyadu billah min dalik. Tamat riwayatmu. Ridho guru itu lebih afdol daripada ilmunya guru. Ridhonya guru lebih mulia. Ridhonya guru lebih agung daripada ilmunya guru. Banyak cerita. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Shihab, beliau pernah diejek oleh beberapa temannya. Engkau ini cuman menata sandal. Engkau ini cuman buat kopi. Kamu itu bukan murid yang khusus, tugasmu hanya menyapu lantai. Akhirnya keesokan harinya karena beliau merasa ingin dekat dengan gurunya, ditinggalkan buat kopi, ditinggalkan nyapu, ditinggalkan semuanya. Ditinggalkan semuanya. Beliau langsung duduk di shaf pertama, paling depan. Tanya, kenapa ya? Kenapa ini tidak buat kopi? Kenapa ini tidak membersihkan? Guru, aku ingin mendapatkan ilmumu. Aku ingin mendapatkan sirmu, rahasiamu dengan aku duduk di shaf pertama. Tidak, bukan tempatmu di sini. Tugasmu membuat kopi, nata sandal, mempersiapkan majelis. Nanti yang akan ngajar orang-orang ini yang hadir, murid-murid ini, yang ngajarkan nanti kamu. Yang menggantikan aku setelah aku wafat nanti kamu. Nah, ini penting. Dan banyak pula cerita Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Ratibul Attas, guru daripada Al-Imam Al-Habib Qutbul Ghas, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahib kitab Nasaih Diniyah. Ini muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Luar biasa, gurunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nafa'anallah bi ulumih. Maka ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sudah mulai sepuh, menginjak usia yang sangat tua sekali, murid sudah mulai bingung nanti siapa yang menggantikan kitab ini. Baru setengah kita baca kitab Ihya ini, belum tamat kitab-kitab salaf ini. Siapa nanti yang akan melanjutkan? Di situ ada para habaib,
para habaib, para orang-orang yang pembesar, muridnya Al-Habib, gurunya Habib Abdullah Haddad, Habib Umar, Syaikh Ratibul Atas, maka beliau pun memanggil orang yang menggerutu di dalam hatinya. Kalian mau tahu siapa yang akan melanjutkan tahta ini? Khalifahku siapa? Kalian mau tahu? Bukan dari kalangan habaib, bukan. Itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, seorang masyayikh yang cinta kepada Al-Habib Umar bin Abdul Atas. Tugasnya buat kopi, tugasnya nyapu. Itulah mereka yang telah mendapatkan kedudukan dicintai oleh gurunya. Bahkan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas mengatakan, barang siapa membaca rotibku, bertawasul kepadaku, tidak menyebut orang yang buat kopi dan nyapu itu loh, Syekh Ali bin Abdullah Baras, maka aku tolak. Nggak laku rotibnya, nggak diterima oleh Allah. Ini penting. Manakala kita memiliki cinta kepada orang yang telah memberikan kita ilmu. Intiwa, penyatuan batin ini penting. Kadang orang melupakan ini karena sir, rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang khusus, karena dia telah mendapatkan perhatian khusus dari guru-gurunya. Nggak bisa. Sealim-alimnya kita, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita, nggak akan pernah memiliki manfaat. Cerita kedua, ada salah satu